Berikut penjelasan untuk materi larutan penyangga. Materi ini masih berhubungan dengan asam basa, karena larutan penyangga ini dihasilkan dari reaksi antara asam dengan basa. Nah, untuk materi larutan penyangga kita bagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, sifat dan cara kerja larutan penyangga di dalam larutan. Kemudian, cara membuat larutan penyangga dan menentukan pH larutan penyangga ini jadi satu penjelasan. Lalu, peran larutan penyangga di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai yang pertama untuk sifat dan cara kerja dari larutan penyangga. Larutan penyangga ini bisa disebut sebagai larutan buffer atau larutan dapar yang memiliki sistem untuk mempertahankan pH dari pengaruh penambahan asam, penambahan H+, penambahan basa atau penambahan OH-, dan pengenceran atau penambahan aqueous. Jadi kalau kita punya larutan, misalkan punya pH 4, kemudian kita beri larutan penyangga atau larutan buffer ke dalam larutan pH 4 ini, penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau penambahan air tidak akan merubah pH larutan menjadi 5 atau menjadi 3. Jadi dia akan tetap ber-pH 4 karena ada larutan penyangga yang menjaga pH larutannya. Nah, di dalam larutan penyangga ini terdapat zat terlarut yang berfungsi untuk menjaga pH, kita sebut dia sebagai penyangga. Jika ditambah asam, komponen penyangga yang bersifat basa akan mempertahankan pH dengan menangkap H+ dari asamnya. Jika kita tambah dengan basa, komponen penyangga yang bersifat asam akan mempertahankan pH dengan menangkap OH- dari pH dari basa yang ditambahkan. Macam-macam larutan penyangga ini ada 2. Ada larutan penyangga asam, berarti dia mempertahankan pH di pH asam, dan larutan penyangga basa, berarti dia mempertahankan pH di pH basa. Yang pertama, untuk larutan penyangga asam, ini adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah. Jadi bisa diingat-ingat lagi ciri-ciri asam lemah itu pasti dia punya nilai Ka atau konstanta kesetimbangan asam. Kalau di soal dituliskan asam memiliki nilai Ka, otomatis dia adalah asam lemah. Berarti larutan penyangga asam ini larutan yang mengandung campuran asam lemah, berarti dia harus punya nilai Ka dan basa konjugatnya atau amin dari asam lemahnya atau kita sebut garamnya, karena kalau di reaksi asam basa ini nanti jadinya garam. Misalnya ada asam lemah Ha, berarti basa konjugasinya atau garamnya adalah amin. Contoh lainnya yang lebih konkret, ada asam lemah CH3COOH, maka basa konjugasinya adalah CH3COO-. Ini bisa kita dapatkan dari garam-garam asetat, misalnya garam CH3COONA atau CH3COOK dan yang lainnya. Yang kita butuhkan di sini adalah campuran CH3COOH dan CH3COOK-nya. CH3COO-nya atau basa konjugatnya. Nah, contohnya ini ya. Contoh CH3COO-nya kita dapat dari CH3COONA atau bisa juga didapat dari yang lainnya, garam lainnya. Nah, pada larutan penyangga asam akan terjadi kesetimbangan Ha itu H+ dengan amin, atau basa lemahnya ini nanti akan terionisasi menjadi H+ dan aminnya. Nah, cara kerja dari larutan penyangga asam, ini misalnya kita punya CH3COOH dengan CH3COONA, berarti CH3COONA-nya ini sebagai sumber CH3COO-. Berarti di sini kita punya asam lemah CH3COOH dengan basa konjugatnya yaitu CH3COO- yang didapat dari garam CH3COONA. Jadi yang bekerja di sini bukan garamnya, tapi basa konjugatnya
atau amin dari asam Ha. Berarti di sini yang bekerja adalah CH3COO-nya ya, bisa dibedakan supaya tidak salah. Nah, penambahan asam berarti di sini kita tambah dengan H+. Nah, CH3COOH di sini berfungsi sebagai asam lemah. CH3COO- di sini berfungsi sebagai basa konjugat. Berarti kalau ada penambahan H+, di sini akan ditangkap oleh yang bersifat basa. Berarti yang bersifat basa di sini adalah CH3COO-, karena dia merupakan basa konjugat dari CH3COOH. Maka H+ yang ditambahkan di sini akan bereaksi dengan CH3COOH. Jadi CH3COOH-nya akan menangkap asam yang ditambahkan, akan membentuk CH3COOH. CH3COOH di sini juga merupakan komponen dari larutan penyangga, maka dia tidak akan merubah pH dari larutan. Nah, penambahan basa atau OH- berarti dia akan ditangkap oleh, kalau sebenarnya yang terjadi itu OH-nya ditangkap oleh H+ yang ada di dalam larutan, maka dia akan membentuk H2O. Nah, karena H+ dari larutannya itu digunakan untuk menangkap OH-, maka H+-nya ini akan berkurang. Kalau H+-nya berkurang, berarti akan terjadi kenaikan pH. Kan? Nah, untuk bisa mempertahankan pH, maka komponen dari larutan penyangga asam yang bersifat asam di sini adalah CH3COOH. Dia akan melepaskan H+ sejumlah H+ yang tadinya digunakan untuk bereaksi dengan OH-. Maka CH3COOH akan melepaskan H+, kemudian menjadi CH3COO- ini juga bagian dari larutan penyangga asam, maka tidak akan merubah pH. Nah, H+ yang dilepaskan oleh CH3COOH ini akan menggantikan H+ dari larutan yang tadinya berkurang. Maka H+-nya akan kembali ke jumlah semula dan pH-nya akan tetap sama. Atau bisa kita singkat, OH-nya itu ditangkap oleh CH3COOH-nya. Maka akan membentuk CH3COO- dengan H2O yang di panah paling kanan ini. Ini sederhananya. Oke, kita lanjut. Kemudian, beberapa kemungkinan yang terjadi dari penjelasan sebelumnya. Penambahan sedikit H+ akan meningkatkan konsentrasi H+. Benar kan? Berarti nanti pH-nya bisa turun. Nah, maka H+-nya ini akan ditangkap oleh ion amin atau basa konjugat dari garamnya, yang akan menetralkan H+ dari asam yang ditambahkan, sehingga nanti jumlah H+-nya itu tidak berubah karena sudah dinetralkan oleh si aminnya ini. Maka pH-nya akan tetap. Kemudian yang kedua, penambahan sedikit basa. Kalau kita tambah dengan sedikit basa, berarti dia akan menambah konsentrasi OH- yang akan dinetralkan oleh ion H+ yang ada dalam larutan. Karena H+-nya bereaksi dengan OH-, maka konsentrasi H+-nya di sini akan berkurang, maka pH-nya bisa naik. Nah, ion H+ yang hilang akan digantikan oleh asam Ha yang melepaskan H+ dan amin, sehingga jumlah H+-nya akan tetap dan pH-nya akan tetap. Nah, kemudian kalau terjadi pengenceran, berarti ini kita tambah dengan Aquades. Perlu diingat bahwa Aquades itu adalah H2O dan dia ber-pH netral atau pH-nya 7. Sehingga pengenceran dengan H2O tidak akan memberikan efek. Karena H2O-nya itu kan terurai menjadi H+ dan OH- dalam jumlah yang sangat sedikit. Dan jumlah H+ dan OH- yang dilepaskan akan selalu sama konsentrasinya. Maka tidak mempengaruhi pH dari larutan. Jadi mau ditambah H+ sebanyak apapun, ditambah H2O sebanyak apapun, pH-nya akan tetap. Jadi pengenceran tidak mempengaruhi pH larutan penyangga. Karena airnya sendiri pun bersifat netral. Kemudian yang kedua, larutan penyangga basa. Larutan ini merupakan campuran dari basa lemah, di sini kita lambangkan BOH, dengan asam konjugasinya. Karena di sini basa lemah, berarti nanti dia harus punya nilai Kb atau konstanta kesetimbangan basa. Terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Berarti terdiri dari basa lemah misalnya BOH, dan asam konjugasinya itu berarti B+-nya yang sudah melepaskan OH-.
atau yang berasal dari garamnya. Misalkan di sini NH4OH, amonium hidroksida ini basa lemah, dan NH4+ ini adalah asam konjugat dari NH4OH. Bisa berasal dari garam NH4Cl, NH4Br, NH4I, atau NH42SO4, atau NH43PO4. Jadi nanti tergantung dia berasal dari garam apa, tapi yang kita butuhkan di sini adalah NH4+-nya. Oke. Pada larutan penyangga basa akan terjadi kesetimbangan BOH sama dengan OH- dan B+. Kita contohkan ke dalam reaksi. Misalnya kita punya larutan penyangga basa terdiri dari NH4OH dan NH4+. Maka kalau ada penambahan asam H+, dia akan ditangkap oleh OH- dari larutannya. Maka akan membentuk H2O. OH-nya di sini berkurang karena digunakan untuk menangkap H+. Maka basa dari larutan penyangga yaitu NH4OH akan melepaskan OH- untuk menggantikan OH- yang digunakan untuk menetralkan H+ yang ditambahkan. Sehingga OH- akan berkonsentrasi tetap dan pH-nya tetap. NH4OH di sini dia diuraikan menjadi NH4+ dan OH-. NH4+ merupakan bagian dari larutan penyangga sehingga tidak akan mempengaruhi pH larutannya juga. Kemudian kalau ada penambahan OH-, berarti karena OH- ini basa, dia akan ditangkap oleh si asam. Berarti di sini ditangkap oleh asam konjugatnya. Asam konjugatnya adalah NH4+, dia akan menangkap OH- kemudian membentuk NH4OH. Berarti menetralkan penambahan OH-nya menjadi si basa lemah atau NH4OH merupakan komponen dari larutan penyangga basa sehingga tidak akan mempengaruhi pH larutannya. Kemudian kemungkinan yang terjadi kalau kita tambahkan sedikit asam, penambahan sedikit asam H+ akan bereaksi dengan OH- dalam larutan. Maka konsentrasi OH-nya ini akan berkurang karena digunakan untuk menangkap ion H+. Maka pH larutannya bisa turun. Nah, basa dalam larutan penyangga akan mengalami ionisasi sehingga melepaskan OH- untuk menggantikan OH- yang tadinya hilang sehingga melepaskan OH- sejumlah OH- yang ada dalam larutan, maka pH-nya tetap. Kalau kita tambah dengan basa OH-, maka basanya ini akan ditangkap oleh asam konjugat dari larutan penyangga basa. Karena penambahan OH- bisa menaikkan pH, maka ion OH- tersebut akan ditangkap oleh asam konjugat membentuk basa lemahnya. Sehingga jumlah OH-nya ini akan tetap di dalam larutan sehingga pH-nya tidak berubah. Nah, kemudian yang ketiga, pengenceran. Penambahan H2O tidak memberikan efek pada larutan penyangga basa seperti di asam tadi karena H2O sendiri itu pH-nya netral. Lalu cara membuat larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa konjugatnya atau garamnya. Berarti ini kita campurkan langsung asam lemah dengan garamnya. Contohnya kita campurkan CH3COH dengan CH3COO-Na. Lalu yang kedua, dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa kuat, tapi kita lebihkan asam lemahnya sehingga ada sisa asam lemah di akhir reaksi. Bisa dibayangkan ya kalau misalnya kita lakukan mula-mula reaksi sisa, itu nanti ada sisa asam lemahnya. Ini ilustrasi cara menghitungnya. Yang pertama, mencampur asam lemah dengan basa konjugatnya atau garam dari asam lemahnya. Di sini kita campurkan 100 ml 0,1 molar asam asetat dengan nilai Ka 10⁻⁵
dengan 100 mili 0,05 molar garam CH3CONA. Berarti garamnya ini nanti akan melepaskan CH3COO- ya. Yang pertama, asam asetat ini akan terionisasi sebagian kecil membentuk ion CH3COO-. Penambahan garam CH3CONA akan menambah jumlah basa konjugat CH3COO- dalam larutan asam asetat. Jadi CH3COO-nya ini berasal dari asam asetatnya, dari ionisasi asam asetat dan tambahan dari garam. Kemudian kalau kita cari nilai Ka-nya, ini produk pereaktan. Berarti CH3COO- kali H+ dibagi CH3COH. Produknya kan CH3COO- dan H+, reaktannya CH3COH. Berarti nilai Ka-nya ini kita peroleh dari CH3COO- dikali H+ dibagi CH3COH. Maka kalau kita ubah rumusnya, maka akan kita peroleh nilai H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COH per CH3COO-. Kita asumsikan bahwa basa konjugat CH3COO- ini berasal dari garam. Maka H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam per konsentrasi garam dari basa konjugatnya. Sehingga bisa kita tulis H+ sama dengan Ka kali Ma per Mg. Molaritas asam per molaritas garamnya. Tapi garamnya yang diambil adalah basa konjugatnya. Ini rumus untuk mencari larutan penyangga asam, untuk mencari H+ larutan penyangga asam. Nah, kemudian kita hitung ya dari soal yang di atas. Kita cari dulu mol masing-masing. Di sini kita peroleh mol CH3COH itu 10 milimol, mol CH3CONA itu 5 milimol. Volume totalnya 200 mili. Nah, CH3CONA ini setelah kita dapatkan molnya itu kita pecah menjadi CH3COO- dan Na+. Jadi kita peroleh mol CH3COO-nya itu 5 milimol. Hal ini digunakan untuk mencari mol basa konjugatnya, karena bisa jadi nanti garam yang digunakan itu bukan garam valensi 1 tapi garam valensi 2, misalnya CH3COO2Ba atau barium asetat. Berarti kan nanti kalau dipecah jadi 2 CH3COO- ditambah Ba2+. Nah, itu nanti konsentrasi basa konjugatnya akan berbeda. Maka perlu dilakukan langkah pemecahan garam seperti ini. Nah, berarti kita peroleh mol asam asetat 10 milimol dan mol basa konjugatnya 5 milimol dengan volume total 200 mili. Ini tinggal dimasukkan ke rumus Ka kali Ma per Mg. Kita masukkan ke rumus. Ka-nya 10⁻⁵ dikali Ma-nya itu mol per volume total 10/200 dibagi Mg-nya itu mol per V total 5/200. Berarti kita peroleh nilai H+-nya 2 kali 10⁻⁵. Sehingga bisa dicari pH-nya dengan rumus Menlog H+. Seperti itu caranya. Jadi kalau ada soal campuran asam lemah dengan garamnya, berarti langkah yang harus dilakukan mulai dari mencari mol ini. Mencari mol asam, mencari mol garam, mencari mol basa konjugat, mencari volume total, lalu menghitung H+ dan pH. Jadi langkahnya seperti itu. Yang kedua, mencampur asam lemah dengan basa kuat dengan adanya sisa asam lemah. Berarti di sini kita reaksikan asam basa karena campuran asam lemah dan basa kuat. Nah, dibuat larutan penyangga asam dari 50 mili 0,1 molar CH3COH dengan Ka 10⁻⁵ ditambah 10 mili 0,1 molar kalium hidroksida. Ini basa kuat karena tidak ada nilai Kb-nya di basanya ini ya. Langkahnya yang pertama, hitung nilai mol masing-masing larutannya. Mol CH3COH kita dapatkan 5 milimol. Mol KOH kita dapatkan 1 milimol. Kemudian kita buat reaksinya. CH3COH plus KOH menjadi CH3COOK plus H2O. Kemudian kita lakukan mula-mula reaksi sisa. Mula-mula ada 5 CH3COOH dan 1 KOH. Berarti di sini reaksi pembatasnya adalah KOH. Maka yang bereaksi itu 1 mol semua karena
koefisien di depannya itu 1 semua. Sehingga yang tersisa di saat reaksi selesai itu ada 4 milimol asam lemah CH3COH dan terbentuk garam CH3COOK 1 milimol. Kemudian ada H2O juga 1 milimol. Dengan volume total 60 mili. Nah, CH3COOK-nya ini kita pecah juga menjadi CH3CO- plus K+. Nanti diganti ya. Ini plus K+ harusnya. Tadi yang salah tadi. Nah, berarti tinggal kita hitung H+-nya. Ka kali Ma per Mg. Ka-nya 10⁻⁵, Ma-nya mol per V total, yaitu mol asam CH3COH sisa 4 dibagi 60 per Mg-nya garam yang terbentuk CH3CO- itu 1 per volume total 60, sehingga nilai H+-nya 4 kali 10⁻⁵. Lalu dilakukan perhitungan pH. Cukup jelas ya. Kemudian cara membuat larutan penyangga basa ada 2 cara. Ini mirip dengan larutan penyangga asam tapi berbeda komponennya. Kalau larutan penyangga basa ini mencampurkan basa lemah dengan asam konjugatnya atau garamnya, dan mencampurkan basa lemah dengan asam kuat tapi ada sisa basa lemah. Oke, kita mulai penjelasannya. Ini sama seperti asam lemah tadi, asam lemah dengan basa konjugatnya. Ini sama ya. Di sini kita campurkan 100 ml 0,1 molar amonium hidroksida dengan nilai Kb 10⁻⁵. Berarti di sini amonium hidroksidanya adalah basa lemah. Dengan 100 ml 0,05 NH4Cl atau amonium klorida, ini adalah garam. Nanti yang kita butuhkan NH4+-nya. Jadi ini langkahnya, basa lemah NH4OH trionisasi sebagian menjadi NH4+. Kemudian penambahan garam NH4Cl akan menambah jumlah NH4+ dalam larutan. Lalu kalau kita cari nilai Kb-nya, itu produk pereaktan NH4+ kali OH- dibagi NH4OH. Maka OH- kalau kita ubah rumusnya akan menjadi OH- sama dengan Kb kali NH4OH dibagi NH4+. Nah, kalau ini kita ubah, jadi kita dapatkan rumus mencari OH- dari larutan penyangga basa, yaitu Kb kali Mb per Mg. Nah, kalau larutan penyangga asam tadi yang dicari adalah H+, kalau larutan penyangga basa yang dicari adalah OH-. Tapi rumusnya mirip. Mencari H+ larutan penyangga asam itu rumusnya Ka kali Ma per Mg. Mencari OH- larutan penyangga basa rumusnya adalah Kb kali Mb per Mg. Jadi rumusnya mirip ya. Oke, kita hitung. Pertama cari molnya dulu. Langkahnya sama. Mol NH4OH, mol NH4Cl ini ketemu 10 dan 5. Lalu NH4Cl-nya kita pecah jadi NH4+ dan Cl-. Berarti kita peroleh NH4+-nya itu 5 milimol dengan volume total 200 mili. Berarti tinggal kita hitung kan, OH- sama dengan Kb kali Mb per Mg. Kb-nya 10⁻⁵. Kemudian Mb-nya itu tadi konsentrasi basanya adalah 10 milimol, NH4+-nya adalah 5. Berarti 10/200 dibagi 5/200. Jadi kita peroleh OH-nya 2 kali 10⁻⁵. Nah, kita cari pOH-nya, kemudian dicari pH-nya dengan rumus yang pernah dipelajari. Lalu yang kedua, mencampur basa lemah dengan asam kuat dengan sisa basa lemah. Berarti contohnya di sini kita buat larutan penyangga dari campuran 10 mili asam klorida 0,2 molar, ini asam kuat, dengan 40 mili NH4OH 0,1 molar dengan nilai Kb 10⁻⁵. Berarti ini adalah basa lemah. Kemudian langkah yang pertama, kita hitung dulu mol masing-masing larutannya. Berarti mol HCl 2 milimol. Lalu mol NH4OH ini ketemu 4 milimol. Kita reaksikan HCl tambah NH4OH menjadi NH4Cl dan H2O. Kita lakukan perhitungan mula-mula reaksi sisa. Mula-mula ada 2 milimol HCl dan 4 milimol NH4OH. Berarti di sini reaksi pembatasnya adalah HCl yang habis bereaksi.
Jadi yang bagian bereaksi itu 2 semua karena koefisiennya semuanya 2. Kemudian sisa saat reaksi selesai itu ada 2 milimol NH4OH, lalu terbentuk 2 milimol NH4Cl dan H2O. Dengan volume total 50 mili dan NH4Cl-nya ini kita pecah. Jadi NH4+ dan Cl-, berarti NH4+-nya di sini 2 ya, karena koefisiennya 1 semua ini. Tinggal kita hitung OH-nya, Kb kali Mb per Mg. Jadi 10⁻⁵ dikali basa lemahnya tadi sisanya 2 milimol ini, 2/50 dibagi Mg-nya, garamnya itu juga 2 milimol ini NH4+ dibagi 50, berarti kita peroleh OH-nya 10⁻⁵. Lalu dihitung pOH dan pH-nya. Seperti itu ya, coba nanti dipahami lagi. Lalu peran larutan penyangga di dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa. Yang pertama, larutan penyangga di dalam tubuh makhluk hidup. Bisa manusia, bisa juga di dalam hewan. Nah, penyangga hemoglobin ini berarti ada di tubuh manusia. Ini berfungsi untuk mengikat oksigen ke dalam darah. Selain itu berfungsi untuk memberikan warna pada darah. Kalau warna merah terang berarti itu tidak ada oksigen di dalam darahnya. Kalau merah tua berarti itu darahnya sedang mengikat oksigen. Jadi reaksinya HHB+ ditambah O2 menjadi H+ plus HbO2. Jadi HB+-nya melepas H+ lalu mengikat O2. Nah, proses metabolisme dalam tubuh itu biasanya menghasilkan CO2 yang akan segera berubah menjadi H2CO3 di dalam darah kalau berikatan dengan air. Asam ini dapat menurunkan pH darah akibat bertambahnya ion H+. Jadi terbentuknya H2CO3 ini bisa menurunkan pH darah. Nah, hemoglobin yang mengikat oksigen ini bersifat basa sehingga mampu mengikat H+ dari asam karbonat dan membentuk HHB+ kembali sehingga pH darah akan tetap terkontrol. Jadi campuran larutan penyangganya itu adalah HHB+ dengan HbO2. Yang kedua ada penyangga karbonat, ini mencegah perubahan pH di dalam darah. Jadi terdapat pada cairan luar sel. Penyangganya terdiri dari H2CO3, ini asam lemah, dengan HCO3- ini basa konjugatnya. Berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh ini bisa diserap oleh darah dan akan mempengaruhi pH darah. Dengan adanya sistem penyangga ini, perubahan pH bisa dicegah. Yang ketiga, penyangga fosfat ini menetralkan asam yang masuk ke dalam gigi pada saat memakan makanan. Supaya tidak merusak emel gigi dengan cara menjaga pH mulut tetap pada angka 6,8. Terdiri dari H2PO4-, ini asam lemahnya, dengan HPO4 2-, ini adalah basa konjugatnya. Nah, di air liur ini terkandung penyangga fosfat yang dapat menetralkan asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan karena gigi bisa larut kalau misalnya ada asam. Jadi kalau kalian makan makanan kemudian tidak sikat gigi, maka kan ada sisa-sisa makanan di dalam mulut. Nah, sisa-sisa makanan ini bisa mengalami fermentasi menghasilkan asam. Kalau ada asam di dalam mulut berarti dia akan menurunkan pH pH di dalam mulut kita ya. Nah, kalau pH-nya asam ini dapat merusak gigi sehingga akan menyebabkan giginya mungkin keropos dan sebagainya. Lalu yang kedua, larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya di industri pengalengan buah. Jadi di buah kaleng itu kita tambah dengan campuran asam sitrat dan natrium sitrat sebagai larutan penyangga asam untuk mempertahankan pH buahnya agar tidak mudah rusak oleh bakteri. Biasanya ini pH-nya 3 sampai 6,2. Sekian penjelasan untuk larutan penyangga.